ngapalah sampai kejadi ibaratnya sampai pembunuhan ini ya. Itu yang aku sesalan. Oh, nyesel nggak kau? Nyeselnya enggak. Bakal ngulangi nggak gitu? Enggak bakal lagi enggak. Saat lahiran aja bapaknya udah katanya. Tapi lah jalani dulu kan. Kalau ayah kawan ini janji enggak bakal lagi ngulang-ngulang lagi. Kalau ayah ada gawe begawe, enggak mungkin ayah nak jalan lagi. Berhenti ya kalau ayah nak berkawan dengan yang lain-lain. Sanggup nunggu sampai aku bebas. Sanggup katanya. Ada korban, mau aku salah. Dua dari 5 pelaku pemalakan di Simpang Macan Lindungan Kota Palembang yang menewaskan seorang sopir truk asal Lampung berhasil ditangkap polisi. Sebelumnya, berdasarkan keterangan kernet disampaikan bahwa aksi tersebut terjadi setelah korban hanya bersedia memberikan uang sebesar 2.000 dari permintaan para pelaku yang meminta uang dengan dalih untuk membeli minuman. Hari ini Tribun Sumsel berada di Polrestabes Palembang dan akan mewawancarai kedua tersangka tersebut untuk menggali lebih dalam terkait dengan peristiwa sebenarnya yang sudah terjadi. Untuk itu tetap bersama kami di Saksi Kata Tribun Sumsel. Riko Saputra. Iya, benar. Baik. Kakak ditangkap dalam kasus apa? Kasus pembunuhan. Pembunuhan di? Macan Lindungan. Ceritakan dulu Kak, kronologi awal. Itu kan berawal dari aksi pemalakan. Iya. Nah, kronologi sampai bisa terjadi aksi pembunuhan itu seperti apa? Asal mulanya kan lagi nongkrong ya. Siapa itu? Siapa Bang? Orang Limo. Soalnya aku tuh lah dari pertama tuh lah misa-misa kan. Lah perasa tidak lemah kan. Sudah tuh mereka orang berempat ini langsung di depan. Orang keempat itu siapa? Kawan-kawan ini. Inisial siapa nama-namanya? Dede, Usuk, Alpian dengan Rapa. Ya, Oke. terus? Ya mungkin kejadian itu saat itu kan aku lagi ngamen. Di mobil di depan kan jauh kan. Jadi Pada saat pas itu lampu merah? lagi lampu merah. Terus? Sudah itu langsung sudah ngamen aku langsung duduk pinggiran. Nah sudah ngeliat itu ngeliatin kawan lagi ribut kan dengan supir dengan korban, langsung mendekat. Lihat supir itu bawa besi itu langsung aku ngambil bambu kan. Memang apa yang dicari, apa kayu apa dapatlah bambu itu yuk. Sudah dapat bambu itu ku kejar supir itu kan, dia megang besi, jadi ku gubuk sampai ke sini. Si supir? Iya, tapi nggak kena. Ditepisnya pakai besi kan. Sudah bagang-bagangan dengan aku. Sudah bercecok kan, ibaratnya nggak sampai kan. Sudah ya. Langsung lari ke keneknya. Sudah di keneknya. Soalnya keneknya ini ngobrol dengan si kawan aku namanya Dede. Nah, sudah ngobrol itu. Nggak tahu apa yang perbincangan dia kan. Katanya bilangnya aja supir itu katanya malu, nggak enak kan rame katanya. Sudah ngobrol itu kan si korban ini naik mobil. Nah sudah aku muter balik, mungkin kawan aku tadi manas apa supir ini tadi apa yang mau diambil kan. Ya pas sudah muter langsung ambil bambu aku, langsung cekcok dua yuk. Sudah dia kawan aku tadi di bawah, aku udah berlari. Sudah berlari itu kan langsung lah ingok supir ke depan lagi, ingok supir itu langsung tersungkur-sungkur, sempat tegak supir itu. Nah sudah kami ngelihat dia kan mau itu muter mau kabur kan, masih jalan itu santai jalan. Kawan aku ngomong yang pelaku kan, katanya kena tuja, katanya lah kena katanya, itu aja. Yang kawan yang sudah luka? Iya, bahkan aku itu nggak tahu aman dia kena tujain. Tapi pas jalan itu dia ngomong kena supir itu, dia ngenekut pisau dia kan, lading dia kan. Ekspresinya waktu bilang kena supir itu? Iya, tapi dia ngomong kena katanya supir itu katanya nganui ladingnya. Jadi kalian ini memang sehari-harinya selain mengamen mengaku bahwa juga sebagai pemalak? Tidak yuk, kalau yang lain-lainnya biasa kayak gitu yuk. Tapi kalau aku kan biasanya kan minta baik-baik kan, 2.000, 1.000, kadang kan dikasih rokok. Nggak ada bro katanya rokok dikasihnya kan.
Dia dari itu aja sebelum kejadian kan 3 hari itu aku lagi sakit yo. 3 hari itu nggak keluar kontrakan, tidur kan. Tapi ibaratnya karena aku ada tanggungan tadi kan keluar untuk anak aku kan, anak istri ya kan. Sudah keluar itu ya malam tuh kejadian itulah. Sebelumnya kan berdasarkan keterangan kernet, ya, yang disampaikan bahwa aksi pembunuhan itu juga terjadi karena korban hanya bersedia memberi uang 2.000 ke para pemalak. Seperti apa? Kakak tahu deh. Tapi posisi itu aku jauh yuk. Posisi itu. Apa yang diketahui saat itu? Cuman tahu aku ribut lah. Dan kamu tanpa tahu masalah apa, kamu langsung datang dan bawa cari bambu. Ya, tidak. Karena nyingok dia tadi ibaratnya megang besi kan, aku kan ibaratnya pengen ngageng. Sudah apa dia kak yang diambil katanya kan? Ini etol katanya diambil. Ya sudah. Langsung lah supir tadi kan aku kejar, lihat dia megang besi, jadi aku kejar yuk. Ibaratnya nggak mungkin kan dia pakai besi, aku pakai tangan kosong kan. Jadi aku cari muter ke situ, dapatlah bambu itu. Dapat bambu itu, pas mau aku gebuk, tepis dia pakai besi, ya kan? Sudah tuh aku langsung lari tempat keneknya dengan si kawan aku dedek tadi. Aku itu ibaratnya pengen sudah kak macet. Nah ini pengen marah kan. Tapi kelihatan dia tadi cekcok ngebuk cuma sekali kan. Tas tepis dia. Sudah. Iya. Jadi niat dari memukul itu apa? Jangan memukul itu kan sudah kan dia ini pertama kan kawan aku yang dikejar kan Usup namanya. Dikejar itu kan. Jadi pas kejadian itu dia supir mungkin ngantuk apa kelalaian kan turun supir ngejarlah Usup nih mungkin apa yang diambil mau apa kan. Oh berarti maksud kakak kamu tuh minta duit dulu atau ngembek kartu tol dulu pada saat itu? Mungkin dipintanya dulu gak? Nggak dikasih? Mungkin tidak dikasih kan 2.000 kata kenanya kan ketemu dikasih 2.000. Mungkin ada yang lain kawan aku yang jahil kan ngambil tol itu kan. Maka oleh itulah si korban keluar dari mobilnya dulu. Iya benar. Selama ini kan kalian biasa mengamen. Iya Kak, benar. Dan juga meminta uang dalam tanda kutip kata kalian itu seikhlasnya. Iya. Reaksi kalian jika tidak diberi itu seperti apa dan bagaimana reaksi para sopir menerima perlakuan kalian? Biasanya kalau ada yang ramah kadang kan ibaratnya. Ya kalau tidak dikasih sudah ibaratnya. Kadang dinyek rokok. Ada rokok be bro? Sudah kan dinyek rokok. Kadang dikasih air minum botol itu. Sudah. Cuman ibaratnya dikasih ayo enggak sudah kan. Kadang kak 1.000-2.000 kan untuk jajan kak dikasih kadang 1.000. Nah setelah itu ada yang dikasih kan, ada yang tidak. Kadang-kadang kesel lah. Kan biasanya fanatiknya yang tukang ngamen-ngamen ya anak-anak pang lah ya. Iya. Kan dibawaan iPhone maaf kan sama minuman. Kesel lah kadang-kadang nggak dikasih. Lah sudah bisa nyanyi banyak-banyak. Kadang-kadang sama supir itu cak mana? Tidak ada yang kesal. Mungkin tergantung otak-otaknya kak. Ibaratnya dibilangnya otak-otaknya ada yang otaknya keras, ada yang enggak kan. Kalau kadang kan ibaratnya ada yang ngasih, ada yang enggak, sudah ibaratnya kan. Kalau hidup di jalanan ibaratnya berkaya kayak nyanyi ya kan. Ibaratnya kan kadang dikasih, kadang enggak. Tapi kalian tahu tidak perbuatan kalian itu membuat sopir-sopir cemas, kesal? Mungkin ya. Tapi kadang kan sopir kan kadang bercekcok ribut dengan supir kadang kan sudah. Tapi kenapa masih dilakukan? Cuman terpaksa ya nggak ada kerjaan kan. Pernah sempat kerja. Itu biasanya digunakan untuk apa Pak? Beli minuman? Udah kadang kan kalau lagi malas sehari-hari tidur kan. Kalau beli nasi. Uang dari hasil memalak meminta ke sopir maksudnya dan ngamen ngamen. apa hari-hari itu? Kadang separuh untuk minum ya. Separuh untuk minum. Separuh kadang kan kalau lapar beli nasi kan. Kadang beli rokok di kontrakan.
Semalam ya. Berapa banyak beli minum biasa sehari? Kadang kalau CK itu 15.000 Ya minuman apa? Apa yang tua tuh lah, tua? tua. CK sama kawan-kawan. Iya, patungan 2000 Sudah berapa lama, Kak? dari 2016. Sabu juga dah? Nyabu Sabu dah, juga? tidak. Minum paling. Minum baik kak. Minum air, Pak. Amang Evan tidak. Sudah berapa lama di jalan itu, Kak? Dari 2017. Sudah pernah tertangkap? Belum. Pernah ada kita tertangkap kasus yang sama minta yang pemalakan tadi itu? Tidak pernah kak. Kasus lain, Kak, selain ini, Kak, pernah di penjara, Kak? Kalau Mas Bujang pernah di kampung halaman. Kasus apa? Kasus narkoba kemarin Di mana? di Desa Tebing Tinggi, Di tinggi di Pak Lawang. Pak Lawang. Kena berapa tahun, Kak? Kemarin 16 16. Keluar tahun berapa itu, Kak? 2001 2001. Kemudian setelah itu nikah sama orang rumah. udah sampai sekarang. Iya ya. Kemarin sempat sebenarnya anak aku lahir berhenti ibaratnya di jalan kan. Paling keluar balik hari, Pernah begawe lain? Pernah ya, kalau ada gawean, begawe kan. Kalau lagi katik gawe, ibaratnya ngamen kan. Tapi lah pernah diomongin sama orang tua kan, katanya balik hari baik, katanya jangan nginep-nginep di jalan nantinya. Baik. Kak, setelah kejadian, kita balik lagi ke kasus sebelumnya tadi. Setelah kejadian itu kan Kakak melarikan diri. Iya, Itu melarikan diri langsung ke mana? langsung ke rumah, balik ke rumah kan. Nah langsung ke rumah, aku nih nungguin kawan. Jadi anak aku saat itu lagi nangis, digendong sama mertua aku kan. Nah ada yang kawan aku satu perkara ini kan, yang bawah umur, bilang katanya, Kak aku nunggu cewek aku dulu katanya. Itu udah nggak enak rasanya kan. Jadi aku bilangin, jadi orang rumah ini mau minta duit sama ayunya kan untuk ongkos katanya. Mungkin lagi posisi nggak ada duit kan, ada dapat 28.000 malam itu. Ya aku minta duit dulu katanya sama ibu, katanya ayu iparan. Ya sudah ya, aku lewat samping baik kan. Nah saat itu lagi berjalan, ada tim B1 langsung dari depan. Aku nggak berlari, nggak dari depan, sudah itu ada yang dari belakang, nomor dari belakang. Jadi Kakak ditangkap di malam itulah? Siang yuk, Di siang itu? pagi. Tidak ada niatan untuk segera menyerahkan diri ke polisi? Bukannya nggak ada yuk, karena kan hati tadi kan cemas kan, karena ibaratnya aku nggak sampai membunuh, nggak sampai itu kan, karena ibaratnya sudah cekcok ya kan. Nah terkabar dari ada yang ngomong katanya, kalau mau berlari berlarilah dulu katanya kan, soalnya korban ini mati di tempat katanya, meninggal di tempat. Nah itu rasa tuh udah jengkel, kesel sama kawan tadi kan. Nah, kesel sama kawan, ngapain sama kayak gitu kan. Selama ini di situ nggak sampai kayak gitu yuk. Kita kan sudah tahu bahwa korban meninggal kan, Iya. tapi kan kita kan ikut serta Iya. dalam peristiwa itu, melakukan pemukulan juga gitu Iya. terhadap korban. Nah, kita sempat komunikasi dah sama kawan-kawan lain. Oi, kok korban ini meninggal? Cak mano kita nih nak nyerah ke diri atau cak mano? Ada tak pada saat itu? Tidak kate, soalnya aku jarang kontek-kontekan dengan Iya, kawan. habis selesai peristiwa itu, Ya. itu kan tahu korban meninggal nih, pasti kan cemas. Mm. Apalagi kayak kamu kan ikut serta dalam peristiwa itu kan, melakukan pemukulan, terjadinya cekcok itu kan. Nah, usai kejadian itu sempat ngomong nggak sama kawan, woi korban meninggal, mana kita nih? Nah, ada tak kontak sama kawan-kawan itu? Tidak kate, Kak. Soalnya ada mamanya kawan itu kan ngomong kan, katanya, kok aman nak berlarilah dulu katanya kan, soalnya korban ini sampai meninggalnya. Nah itu ibaratnya los pemikiran, bingung mau gimana kan. Itu perasaan aku kemarin nggak. Jadi dibawa ke happy, tapi kok ngomong sama orang rumah kan, Dek kataku saat itu,
saat itu juga kan ngomong, nah ya ngapa mah itu katanya, tidak tahu ya aku kak dedek yang ininya kan, aku udah pernah ya aku, cuman aku gebuk sekali baik, aku gebuk sekali ditepis dengan dia sudah ya aku. Nah aku muter balik lagi, aku kak dedek ini beribu cekcok, apa mungkin panas dia apa yang mau diambil dia kan, ibaratnya si supir tadi. Sekarang aku tanya lagi, saat melakukan aksi tersebut, posisi kita sedang dalam kondisi sehat, sadar, apa sedang dalam bawaan minuman miras? Sadar. Kalau orang? Iya. Termasuk Kalau kejadian itu posisi lagi minum nggak? Tapi Berarti kan bawaan miras. iya bawaan miras. Soalnya kan Kelima orang itu. iya. Tapi pas kejadian itu aku lah ngindar-ngindar terus kak, soalnya kak. Lah ibaratnya jauh terus kan. Frasat itu ibaratnya lah tidak lemak lagi di hati tadi kan. Tapi salah aku kemarin, kenapa lah ibaratnya kejadian ribut, aku marah karena aku tadi membela kawan, ibaratnya dekati, kalau ribut dekati nak marah nak apa itu ya. Tapi yang aku kesal ini ngapalah sampai kejadi ibaratnya sampai pembunuhan ini ya. Itu yang aku sesalan. Oke. ada ada upaya kamu untuk langsung menghubungi si pelaku penusukan itu? Karena ini gawe kamu, pekerjaan kamu ada. Kate, soalnya aku kata apa soalnya. Pada saat kejadian ini, kau tahu nggak antara kawan-kawan kau belibo itu ada yang sudah bawa pisau? Memang setiap hari dia tuh memang bawa terus. Nah, kok kita malah deket pas kejadian itu? Kan itu kan mabuk nih. Mestinya kan kita kan mencoba melerai kan? Iya. Atau kita jauh supaya tidak ikut serta dalam situ. Nah, berarti kan posisi keributan ini kamu Dewi sudah tahu bahwa kawan kamu tuh sudah ada senjata. Memang biasanya kan tidak terjadi mah itu juga. Biasanya kan dia ni tidak pernah ibaratnya nak ngamen, nak apa paling ada. Bayo cek minum. Dia terus ngajak cek minum kan. Nah, tapi tidak pernah dia ibaratnya sampai ke tengah, ibaratnya kalau ribut melok-melok dia ni kak. Nah, memang dia ni setiap hari bawa, tapi tidak sampai nujannya biasanya kak. Cak santai ngobrol biasa sudah. Setelah kejadian itu kan dapat saran melarikan diri. Ada niat berarti kamu melarikan diri setelah kejadian itu? Iya, Nak tapi lari kemana? pengen balik lagi ke dusun yuk. Ada gawean kemarin kan DWA atau bawa anak istri dengan kawan yang sepakatu sekarang. yang ditangkap sekarang ini? Baik, terkait dengan masalah ini kakak harus menghadapi proses hukum. Dampak ke anak istri seperti apa kak? Ya sedih lah ya. Ibaratnya kan orang rumah lagi ngandung, Oh, anak berapa? baru satu mau meranjak dua. Maksudnya lagi hamil anak kedua? Iya, Terus seperti apa kak? sedih ya nengoknya kan ibaratnya saat lahiran lagi bapaknya dekati. Tapi bela jalani dulu kan. Kata-kata yang paling membekas dari kakak dari istri. Pas sebelum ditangkap ini, apa dia ngomong ke istri? Menyayangkan tindakan kakak. Ibaratnya kemarin sanggup nunggu sampai aku bebas, sanggup katanya. Sudah ketemu istri dan anak setelah ditangkap? Kalau anak belum yuk. Baru istri we kemarin, tapi tidak bisa ngomong berdua kan. Ngomong apa istri pas itu? Dah kati juga omongan, cuman pengen nengok aku bae. Kangen akan dengan mudah. Kangen pastilah kak. Umur berapa Bang? 2 tahun 3 bulan. Diri kau berapa? Yang hamilnya berapa? 3 bulan. Nyesel dah kau? Nyeselnya enggak. Bakal ngulangi dah kita? Enggak bakal lagi kak. Cukup kasih pesan dengan bini dengan anak kau sini. Apa yang kau ngomongin di sini sampai ke sama bini kau, kalau rusak kau dengan masalah yang kau hadapi sekarang ini? Tak kati omongan apa kak. Permintaan maaf mungkin? Minta maaf ada. Tidak mau
Dan janji apa yang ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi mungkin? Bu, Sampaikan. Sampai Pak. kalau ayah keluar nih janji tidak bakal lagi ngulang-ngulang lagi. Kalau ayah ada gawe begawe, tidak mungkin ayah nak jalan lagi. Berhenti ya kalau ayah nak berkawan dengan yang lain-lain. Ayah terlanjur kecewa dibuat kawan-kawan. Untuk keluarga korban sendiri Kak, mereka kehilangan sosok pencari nafkah, tulang punggung keluarga. Kakak sebagai pencari nafkah, tulang punggung keluarga tentu bisa merasakan. Seperti apa yang ingin Kakak sampaikan ke keluarga korban? Minta maaf, aku tahu sama lo. Minta maaf ya sebesar-besarnya pada korban. Maaf, aku salah di saat itu, tapi aku tak ada niat nak membunuh dia. Baik. Terakhir ke rekan-rekan yang masih buron, ada yang ingin disampaikan ke mereka? Apakah Apa segera menyerahkan menyerahkan diri? diri? Kalau bisa kawan-kawan neraka diri wae. Taruh kamu. Aksi kejahatan yang dilakukan oleh tersangka Riko tentu dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas bahwa apapun yang kita lakukan dapat berdampak tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi keluarga dekat kita. Riko kini terpaksa harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil 3 bulan dan anak yang masih kecil. Meskipun tangisnya pecah, namun tetap proses hukum tetap harus dia jalani. Tetap saksikan kami di Saksi Kata Tribun Sumsel.